menguntungkan gitu usaha di perikanan ini. Makanya bersyukurlah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang masuk di perikanan dan teknik, karena dua bidang ini harus diintegrasikan. Ada hubungannya, nanti kita lihat, gitu ya, seperti apa hubungannya, gitu ya. Nah, sumber daya hati laut kita ini melimpah tadi, potensi, ya, punya nilai ekonomis tinggi. Selain ikan, ada krustasea, ada cephalopoda. Krustasea tuh udang-udangan ya. Kemudian kalau cephalopoda tuh cumi-cumi, ya, gurita dan segala macam. Itu kita punya. Ya, apalagi di Pulau Sabang banyak sekali potensi ini. Lanjut. Nah, untuk ke depan kita masih punya peluang nih untuk rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosennya, bagaimana mengembangkan potensi perikanan kita ini, ya, yang masih bisa mengakomodasi lah, ya, inovasi-inovasi, baik itu teknologi dan segala macam. Nanti kita bisa melakukan riset-riset, penelitian, ya, aplikasi dan lain sebagainya, ya, untuk mengembangkan di dunia kita ini, ya, untuk bagaimana pengetahuan dan teknologi yang kita dapatkan di kampus kita bisa aplikasikan di masyarakat. Gitu ya. Nah, kayak kemarin nih Pak Dr. Yus ini, ya, Pak Dr. Rizwan juga tuh, ya, itu kan kalau saya alumni Abdiyatama juga ya. Itu sudah meneliti, ya, membuat disertasi yang bisa diaplikasikan di masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan nelayan lah, gitu ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ke depan di era tahun 2030 ke depan, ya, ini permintaan produk-produk perikanan itu semakin meningkat, semakin banyak. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan protein dari jumlah penduduk yang makin meningkat, ya, gitu. Sudah barang tentu dengan persaingan yang ketat lah, yang hebat. Maka kita jangan sampai ketinggalan. Ke depan kita ingin mengembangkan apa, gitu, supaya jangan ketinggalan dengan istilahnya masyarakat lain lah, gitu, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kita punya sumber daya perikanan yang melimpah tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, di Aceh ini ikan pelagik besar apa yang ada? Tuna, cakalang, tongkol, tenggiri banyak. Ikan pelagis kayak mackerel, ya, layang banyak. Ya, apalagi kemudian ikan demersal. Nah, ini sedang diteliti nih, potensi ikan demersal oleh calon dokter nih, Bapak Nasruddin. Ya, mau Pak Jas, ya, ada nggak Pak Jas? Itu gimana potensi perikanan dasar di kita? Itu banyak sekali jenisnya. Ya, nah, mudah-mudahan nanti bisa hasilnya bisa kita lihat, ya. Kemudian ada krustasea, ya, ikan karang, sampai kepada ikan darat juga itu masuk ke perikanan. Ikan darat itu ikan-ikan yang ada di danau, sungai, bendungan, gitu ya, rekan-rekan sekalian, ya. Itu yang perlu kita gali ke depan. Lanjut. Nah, klik sekali lagi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ya, ini beruntunglah, ya, rekan mahasiswa dan ini bisa menggali ilmu pengetahuan di universitas ini, ya, Abdiyatama. Ya, dalam proses belajar mengajar, adik-adik nanti akan dibina, dididik, ya, dengan dasar tridharma perguruan tinggi. Nanti adik-adik itu dikasih kuliah, ada penelitian, ya kan? Terus ada pengabdian, gitu ya. Nah, ke depan ini penelitian dan pengabdian ini untuk dosen-dosen, ya, jangan lupa ngajak mahasiswanya, karena itu ada nilainya di BAN-PT, di akreditasi itu. Kalau dosen mengajak mahasiswanya untuk penelitian, pengabdian itu nilainya 4. Kayak tadi Pak Mas Yud bilang bisa ukur tuh, ya. Itu ada datanya nanti, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita harapkan nanti di dalam proses belajar mengajar itu dengan tridharma tadi ada proses yang namanya transformasi teknologi lah, IPTEX. IPTEX itu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, seninya di sini bukan cuma main musik, bukan, ya, tapi manajemen. Gimana mengelola sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, kan, gitu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan perikanan dengan era
revolusi industri 4.0 kan kita dengan kita ya. Seperti apa sih yang bisa kita kembangkan ke depan supaya kita punya daya saing yang baik gitu ya, gitu. Nah, ini diisukan dengan masalah, oh kita kan udah provinsi, oh lingkungan kita udah degradasi, udah rusak, oh BBM sekarang nelayan susah, gitu ya. Itu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, tapi kita sebagai akademisi harus tetap berpikir secara positif bagaimana membantu nelayan kita supaya masih tetap bisa beraktivitas, ya, mencari ikan, ya, mencari ikan ke laut. Ya, kalau bisa ke depan nelayan tuh kalau ke laut nggak cari ikan, tapi panen ikan. Itu ya, rekan mahasiswa ya, tantangan ke depannya Bapak Ibu dosen. Gimana nanti kita bisa kalau nelayan itu ke laut tinggal panen ikan, tinggal ambil ikan gitu. Ya itu kita bisa buat nanti. Nah, dari sektor perikanan sendiri, ini memang ujung tombaknya perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan. Ya, 3 ujung tombak ini di perikanan ini yang harus dikembangkan. Itu sudah sesuai dengan Abu Diatama ya. Ada 3 program studi, ya, didukung oleh program studi teknik, ya. Nah, sampai nanti kepada sektor perikanan itu hutan mangrove dan sebagainya. Ya, itu yang bisa dikembangkan untuk kedepannya, untuk supporting dari 3 yang utama tadi. Itu ya, rekan mahasiswa sekalian. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana untuk perikanan terpadu? Nah, perikanan terpadu itu harus dikembangkan secara integritas tadi antar sektor. Jadi dari penangkapan, budidaya, pengolahan, teknik, ya, pariwisata dan lain sebagainya, itu harus dikembangkan secara bersama, ya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jadi nggak boleh salah satu sektor harus pengen maju sendiri, nggak bisa. Ini harus sama-sama. Nanti kalau penangkapannya yang berkembang, itu produknya mau diapain kalau pengolahannya nggak dikembangin? Ya kan, kalau nggak dilakukan inovasi-inovasi untuk produk hasil perikanan dari budidaya itu udah banyak nih hasil budidaya, kalau nggak ada pengolahan udah apain itu? Jadi harus sama-sama nih, penangkapan, budidaya, pengolahan, teknik dan sebagainya harus bersama, ya, harus terintegritas, ya, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada. Ya, lanjut. Nah, rekan mahasiswa ini kira-kira konsep bagaimana kita bisa mengembangkan usaha perikanan terpadu. Ya, jadi dalam satu kawasan ini mudah-mudahan bisa dibuat di sini nih contoh. Ini belum ada yang berhasil. Entah di Pulau Sabang nanti bikin atau di sini yang dekat-dekat ya. Di situ berkembang satu area, ada penangkapan, ada budidaya, ada pengolahan, ada wisata bahari, ada pengayaan stok, ya, ada balai benih ikan yang berkembang, ya, ada teknologinya itu, tekniknya untuk desain kapal, pembuatan kapal dan lain sebagainya, itu dikembangkan di satu area. Nah, itu nanti mudah-mudahan ada di Aceh ini sebagai contoh lah. Kalau ini bisa dikembangkan, itu bisa contoh untuk nasional kita, yang bisa diterapkan di daerah lain. Itu Bapak Ibu sekalian ya, rekan mahasiswi. Nah ini, ya, jadi ada budidaya, ada pengayaan stok, ada penangkapan, ya, setting tanaman teknologi, kemudian ada balai benih ikan, ada pengolahan, pelabuhan berkembang, ya, dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini konsepnya, gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti kita mengelola tadi ya secara integrasi, kita rawat, kita kelola dengan benar supaya sumber daya kita bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, bisa dimanfaatkan secara terus menerus, gitu ya. Gitu. Nah, nanti bagaimana kita bisa melihat ya ke depan sumber daya kita ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, ya, baik secara reguler dan terus menerus, gitu, ya. Bagaimana kita menjaganya nanti? Lanjut.
Nah ini contoh, misalkan dengan bisa diklik. Ini gambarnya bisa. Coba, ya, oke ya, jalannya. Nanti rekan mahasiswa, bagaimana di Jepang ini contoh ya. Di Jepang nelayan tuh mereka setiap mendaratan ikan itu dipotong 2,5 sampai 5% untuk balai benih ikan. Ya, di balai benih ikan ini mereka membuat benih-benih ikan yang siap tebar ke laut. Ini program ini kita belum ada, KKP belum punya. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu, pengusaha perikanan di kita tuh habis nangkap ikan lelang, udah aja begitu, nggak lagi memperhatikan sumber daya ikan ini supaya lestari gimana. Kan? Jadi di sana dibuat, setelah ada juvenil anak ikan yang siap tebar, dilepas di satu daerah, satu kawasan. Nanti 2-3 bulan daerah itu ditutup dulu. Nanti 3 bulan kemudian bapak ibu nelayan boleh nangkap di situ. Dan tiap daerah A, daerah B, daerah C, ya A tebar Januari, ini tebar Februari, Maret, nanti putar lagi, jadi terus bisa continue, ya. Nah di kita ini belum ada, cobalah nanti di Abu Dhabi kah, gimana ya mahasiswa atau ini jadi pelopor lah, ya bagaimana kita tadi membangun ya perikanan secara integrasi. Jadi selain menangkap, kita juga menebar benih ikan. Ya supaya apa? Potensinya lestari. Kita punya stok yang bisa dimanfaatkan terus. Ya lanjut. Ini alterator cumi. Ya nggak apa-apa. Ini penelitian saya nih. Bagaimana kita membuat sarang cumi di tengah laut supaya cumi itu datang dia bertelur. Bertelur itu di tempat kita, kayak kita buat ini sarang walet ya Bapak Ibu sekarang lihat ya. Kalau sarang walet itu kan kita bikin gedung, mengundang walet datang masuk bersarang gitu ya. Nah di laut juga kita bisa bikin yang namanya sarang cumi. Nanti banyak nggak cumi di sini? Ada nggak cumi di sini? Ya cek banyak ya. Cumi gurita ya kan. Nanti silakan rekan mahasiswa seperti apa nanti saya akan kasih tahu. Di sini untuknya itu banget jadi di sini. Itu pada saat mau masuk musim hujan, cumi-cumi itu mulai bertelur, memijah. Nanti kalau bertelur, cari benda-benda yang tegak. Seperti apa? Rumput laut, terumbu karang, ya. Mau masuk musim hujan sampai akhir musim hujan dia apa tuh namanya? Membludak lah ya. Ya musim cumi-cumi bertelur. Nah, tingkah laku cumi-cumi ternyata sama dengan manusia ya. Begitu mau masuk musim hujan, banyak janur setiap gang, ya kan? Banyak janur setiap gang, orang udah pengen memijah ya. Gitu ya. Nah ini seperti itu nanti rekan mahasiswa atau dosen boleh mengembangkan teknologi ini. Ya silakan dengan material apa? Nah, nanti yang jelas ada yang namanya atrator, itu tali tambang yang sifatnya keset ya, tidak licin untuk cumi-cumi itu menembakkan telurnya. Ya, nanti kita akan. Nah ini untuk perjalanan tangkap yang ke depan seperti apa? Ya, lanjut deh. Ini kita punya 10 kelompok alat tangkap menurut KKP ya. Jadi kita bicara tangkap dulu nih, alat tekniknya nanti ya. Ada buat hela, buat tarik, ya, alat-alat yang modern sampai kepada yang tradisional tuh. Alat buat jepit kekerangan. Nah ini mungkin di kuliah oleh dosen ini udah disampaikan ya untuk rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Ya, ini ada 10 kelompok alat tangkap yang perlu kita kembangkan. Kita perlu lakukan inovasi, gitu ya. Lanjut. Nah perikanan tangkap yang ke depan ya untuk berkelanjutan itu memang perlu yang namanya dukungan inovasi ya, teknologi gitu, yang dapat memastikan bahwa sumber daya ikan kita dapat dikelola dengan benar ya, sumber daya ikan kita dapat dikelola secara real time, bisa kita kontrol gitu dengan inovasi-inovasi teknologi yang kita akan kembangkan. Seperti apa nanti ya teknologi ini? Lanjut. Ya, yang pertama misalkan kita melakukan rekayasa konstruksi kapal ikan.
Nah, ini dari teknik nih. Gimana kita mendesain kapal, ya? Jadi jenis kapal apa yang seperti yang baik, yang optimal, ya? Itu Mas Dr. Rius sudah meneliti mengenai materialnya. Ya, ada material baru dari hybrid material. Nah, itu kombinasi yang mudah-mudahan bisa dikembangkan ke depan. Ya, kemudian menggunakan material unggulan itu perlu yang namanya sosialisasi, ya, ke nelayan nanti. Seperti apa nelayan tanggapannya kalau sudah berhasil, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada di kapal itu penanganan hasil tangkapan supaya ikan ini bisa kualitasnya terjamin lah. Ya, di dalam desain kapal itu nanti ada yang namanya palkam, ya, sistem pendinginnya seperti apa, ya. Nah, kemudian yang kedua di perikanan tangkap kita bisa mengembangkan teknik operasi alat tangkap, ya. Jadi gimana kita mendesain alat tangkap ikan yang efisien, efektif dan ramah lingkungan. Dari 10 tadi kita bisa melakukan inovasi modifikasi supaya alat tangkap ini lebih efisien dan efektif. Ya, yang ketiga kita bisa melakukan pengembangan ikan, ya, pengembangan kapal ikan dengan inovasi mesin kapal. Bagaimana kita mendesain kapal ini dengan menggunakan mesin power tertentu kalau alat tangkapnya pasif, alat tangkapnya diam. Terus kalau alat tangkapnya bergerak, gimana mesin kapalnya? Terus kita bisa kan membuat energi terbarukan untuk menggerakkan kapal? Bisa nggak sih kita kombinasikan dengan menggunakan tenaga angin, ya, atau tenaga matahari dengan BBM, ya, supaya lebih efisien. Misalnya gini, pada saat menuju fishing ground, kapal ini menggunakan layar. Nah, nanti waktu sampai di fishing ground, waktu dia hunting ikan, dia baru menyalakan mesin. Itu kan efisien kan? Nah, coba itu diteliti. Efisiensinya berapa persen? Dikombinasikan antara tenaga angin dengan tadi bahan bakar. Ini tugasnya mahasiswa teknik nih, ya. Gimana mendesain mesin kapal, ya, gitu. Ya, kemudian alat bantu juga. Alat bantu pernah dengar ya? Ada rumpun kan? Ada lampu ya. Nanti kita lihat seperti apa alat bantu. Lanjut. Ini bisa diklik. Nah, ini rekan mahasiswa kalian. Ini kita dulu pernah ingin menerapkan alat tangkap ini dari Jepang, setnet. Ya, kami pernah survei ke Subang. Pulau Sabang. Ya, ini dulu waktu setelah tsunami ya, kita ke sana survei banyak lokasi yang bisa dipasang teknologi ini. Ini teknologi dari Jepang. Ya, jadi nelayan bagaimana memasang alat tangkap ini dari pantai sampai ke kedalaman tertentu, ya, sehingga nelayan mudah. Ya, inilah yang disebut tadi bagaimana nelayan kalau ke laut panen ikan, bukan cari ikan. Ya, karena ikan-ikan itu nanti terkumpul di bagian kantong tuh. Ya, di bagian kantong, dan nelayan setiap pagi datang situ ambil. Setiap pagi datang ambil. Ya, nah kemudian desain kapalnya ini harus spesifik. Ya, karena kapal yang kita pakai untuk alat tangkap ini bukan untuk menangkap, tapi untuk menampung hasil tangkapan, untuk menampung ikan. Gimana desainnya nanti dari teman-teman teknik. Dan gimana mengembangkan teknologi ini bisa dikembangkan di Aceh. Ya, kalau bisa dikembangkan nih, boleh juga nih. Ya, kerjasama dengan Pemda. Ya, kalau bisa dengan Pak Gubernur gitu ya. Ya. Karena hasil tangkapannya ini dalam kondisi hidup. Kayak tadi bisa diintegrasikan dengan kegiatan budidaya. Jadi ikan-ikan yang ukurannya masih kecil, belum ukuran pasar, belum ukuran rumah makan ya. Di Aceh ini banyak rumah makan, itu bisa ditanam dulu di Keramba Jadi Kampung tadi. Bisa dibesarkan dulu, ya. Gitu. Nah, itu nanti kita lihat seperti apa pengembangan teknologi ini ke depan. Ya, ini memang di Indonesia belum berkembang karena memang selain harganya katanya sih mahal. Jadi kalau menurut saya kalau investasi nggak ada kata mahal. Ya, investasi itu kalau ini yang ukuran kecil itu sampai 400-500 juta. Ya.
Tapi kan itu nanti belum waktu 1 tahun dia udah kembali modal. Ya, gitu. Jadi nanti kita bisa lihat. Lanjut. Nah, kemudian teknologi yang ke depan yang perlu dikembangkan ini sedang dikembangkan oleh KKP. Bagaimana kita mengganti message yang tadinya bentuknya seperti diamond ya, diganti dengan bentuknya square mesh, bentuknya segi empat, sama sisi, ya, bentuk kotak. Karena apa? Bentuk kotak ini lebih mudah ikan-ikan itu lolos daripada daripada bentuk yang diamond ya. Jadi itu kita kembangkan ke sana. Lanjut. Nah, kemudian ada bahan tali yang namanya agel atau tali rami. Nah, tali rami ini sedang kita kembangkan, sudah kita teliti bahwa dia biodegradable, jadi gampang terurai. Jadi nanti kalau kita bikin alat tangkap bumbu, bikin jaring ya, itu ada bagian-bagian tertentu yang harus diikat dengan tali ini, supaya kalau jaring ini atau bumbu kita lepas, itu nggak nangkep ikan yang namanya istilahnya ghost fishing. Ikan ketangkap di situ tapi nggak kita ambil, nggak bisa kita ambil karena ini jaringnya bumbunya lepas. Jadi dia sampai mati di situ. Kan mubazir ya. Itu namanya ghost fishing. Gitu ya. Jadi hasil tangkapan yang nggak kita manfaatkan. Nah, dengan tali ini ke depan kalau dia lepas hanyut 1 minggu dia bisa terbuka, bisa terurai talinya. Jadi istilahnya konstruksi dari alat yang hanyut tadi bisa lepas ya, bisa hancur lah gitu. Jadi nggak nangkap ikan, nggak bisa nangkap ikan yang nggak kita bisa manfaatkan ya. Gitu ya, itu ke depan kira-kira. Lanjut. Nah, kemudian kalau alat bantu apa aja? Alat bantu ini kan alat yang namanya alat bantu ya, membantu bagaimana nelayan itu mudah menangkap ikan. Jadi bagaimana alat tangkap bantu ini bisa mengumpulkan ikan, kemudian bisa ditangkap dengan mudah oleh nelayan kita. Nah, alat bantu itu macam-macam. Ya, ada yang pakai lampu, ada yang pakai rumput, ada yang namanya rumah ikan atau atrator cumi-cumi. Ini semua alat bantu untuk ikan-ikan itu supaya berkumpul. Ya, setelah berkumpul gampang ditangkap sama nelayan. Jadi punya pisinkron lah tadi. Jadi kalau nelayan sudah ke laut, sudah pasti nangkap ikannya di situ. Tinggal mancing, tinggal ambil. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Lanjut. Nah, kalau lampu nih, bagaimana kita mengembangkan inovasi lampu? Ya, pernah lihat nggak kalau habis maghrib itu di pantai sini Aceh ada lampu terang-terang gitu? Nelayan mancing atau nelayan pakai jaring angkat ya? Ada nggak jaring angkat ini ya? Hah? Bagan ya? Nah, coba rekan mahasiswa meneliti itu jenis lampu yang dipakai, warna lampu, ya kan? Kemudian intensitasnya, ikan apa sih yang ketangkep dengan lampu warna biru, dengan lampu warna merah, dengan lampu warna hijau. Ternyata tingkah lampu ikan itu penting di dalam kita mengembangkan alat tangkap kita, dalam mengembangkan teknologi penangkapan ikan. Sama dengan kita, ikan itu punya tingkah laku masing-masing, ya. Kayak saya ini senang warna biru misalkan, nanti Pak Yu senang warna merah. Jadi kalau mau nangkap saya, kasih umpan yang warna biru, pakai lampu yang warna biru kan gitu ya, biar saya datang. Gitu. Kalau mau nangkap Pak Yu, pakai lampu warna merah, kasih umpan yang warnanya merah, biar Pak Yu datang. Nah itu ya contohnya. Jadi nanti silakan rekan mahasiswa mahasiswi mengembangkan diri. Nah sekarang dari tradisional lampu pakai obor, sekarang udah dikembangkan lampu LED, sampai LED ya, gitu. Sampai sekarang sudah dikembangkan lampu yang sumber daya energi itu dari air laut. Jadi dari air laut itu bisa menghasilkan cahaya. Ya itu ke depan kita kembangkan terus. Seperti apa, gitu ya. Nanti bisa rekan-rekan mahasiswa cari referensi itu di Google banyak. Lanjut. Nah kemudian rumput. Rumput ini alat bantu untuk mengumpulkan ikan tadi ya. Gitu. Nah sekarang selain dari daun kelapa, daun nipah, uraian tali rapia, tali plastik,
sudah dikembangkan rumpun dengan apa? Frekuensi suara. Nah, nanti dikembangkan di sini nih, teman-teman teknik nih, bagaimana menghasilkan suara 100 Hz, 200 Hz sampai 1000 berapa gitu ya. Nah, dengan suara-suara itu jenis ikan apa sih yang datang? Kayak saya nih, ini manusia ya. Ada yang suka dangdut kan ya. Ada yang suka musik jazz kan. Ada yang lagi apa? Suka kalau musik di Aceh apa nih? Ya, nah itu ikan juga itu di laut. Kalau kita pakai 200 Hz, ikan apa nih datang? Kita pakai 800 Hz, oh jangan-jangan paus datang. Paus ya, ikan hiu gitu ya. Nah itu perlu diteliti nih teman-teman teknik. Nah, gimana kita membuat frekuensi suara untuk menarik ikan, ya gitu. Nah terus lanjut. Nah ini perlu kita kembangkan, ya. Desain rumputnya seperti apa? Ya ke depan untuk inovasi-inovasi alat tangkap alat bantu mengumpulkan ikan ya supaya dia supaya nelayan kita bisa mendapat daerah penangkapan yang pasti di situ banyak ikan gitu ya. Nah, ini kalau ada penelitian terpadu lebih bagus nih ya, dari teknik sama perikanan ya, terutama dosen-dosennya lah ya. Kalau penelitian terpadu ngajak mahasiswanya, insya Allah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, nelayan bisa ikan gitu. Lanjut. Nah ini yang namanya antaratorium ini, mahasiswa kalian dan dosen-dosen ya. Ini udah kita kembangkan ya, mulai dari penggunaan kawat, bahannya kayu, ada bahan fiber, ada bahan drum bekas. Ini drum bekas yang paling gampang, karena drum bekas itu banyak ya di pantai-pantai itu, bekas BBM dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan. Kita pasang tali-tali nih Bapak Ibu tengahnya, tali tegak. Nah di tali-tali inilah nanti telur cumi-cumi itu nempel, ya nempel gitu, bertelur di situ dia. Nanti dibiarin aja tuh 3 minggu, 21 hari dia netes kayak telur ayam. Netes, biarin aja tuh, banyak di situ nanti. Atau kalau mau, ini kita ambil telurnya, pindahin ke mana? Dia keramba jaring apung. Kita tetaskan di situ, supaya kita punya stok. Ya kita punya anak-anak cumi yang nanti dalam waktu 3-4 bulan sudah kita bisa panen. Ini cepat nih kalau mau kita usahakan pembesaran cumi. Nah ini dengan budidaya nanti, nangkapan budidaya. Nah kalau udah gede-gede, pengolahan yang main. Mau diolah apa? Ya mau diolah setengah kering. Ya sekarang Korea lagi cari cumi-cumi yang dijemur setengah kering. Jadi nggak kering bener gitu. Nah itu lagi dicari sama Korea untuk sebagai barang ekspor kita ya. Dia menginginkan gitu. Ya, seperti itulah kira-kira. Ini untuk atarator lihat. Ya, jadi cumi-cumi itu datang menempelkan telurnya pada tali-tali ini. Ya. Gitu. Dia cari tempat yang nyaman. Senangnya dia apa? Kalau cumi-cumi senang dengan cahaya ya. Dia fotosintesis positif. Tapi ya nggak terlalu terang kayaknya, yang remang-remang. Ya kan? Nah coba nanti dipelajarin tuh. Kayak saya sukanya yang remang-remang saya. Ya kalau terlalu terang saya nggak suka. Gitu ya. Nah nanti kalau udah banyak telurnya, ini dipindahkan ke keramba jaring apung atau biar aja dia netes di situ. Ya 3 minggu 21 hari dia netes, 3-4 bulan dia udah dewasa, udah ABG. Kalau ABG udah siap ke KUA lagi ya, dia bisa mijak lagi. Ya lanjut. Nah, ini tantangan ke depan seperti apa untuk perikanan tangkap? Ya kita perlu mengembangkan distance fishing. Jadi penangkapan dengan lepas pantai lah, jangan di pantai aja paling banyak ya. Kalau bisa agak jauh. Ya, kemudian kita mengembangkan deep sea fishing teknologi. Perikanan laut dalam kita tuh belum dimanfaatkan. Masih banyak sumber daya di dasar laut dalam tuh, di kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. Contohnya kemarin waktu kita
ambil sampel ya ke Pelabuhan Ratu di kedalaman 1000 meter itu banyak jenis ikan, jenis udang banyak, aneh-aneh. Warnanya juga aneh-aneh karena dia laut dalam ya. Coba di sini di Aceh, ada nggak tuh jenis ikan laut dalam tuh yang di kedalaman 200 meter lebih? Nangkapnya pakai apa coba? Itu kita pikirkan tuh, ya bagaimana orang-orang teknik bisa membantu membuat line holder, ya bisa membantu membuat alat penggulung tali jaring atau tali bubu yang bisa dioperasikan di kedalaman 200 meter. Gimana tuh beban kerjanya? Itu harus kerjasama dengan teknik ya, penangkapan dan lain sebagainya, gitu ya. Dan kemudian sustainable coastal fisheries. Kalau di pantai tadi, gimana kita merawat sumber daya kita secara integrasi supaya sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, kan gitu ya, gitu ya. Nah, terus kita ke depan ini yang penting nih, jangan-jangan nangkep ikan besok kita udah pakai robot, karena ada apa IoT, ya. Sekarang kita bisa nanya sama AI tuh, artificial intelligence tuh. Sekarang di HP kita ada ya, kalau kita mau nanya ini ada ya. Nanya apa sih kita? Itu alat tangkap frozen apa sih? Itu keluar tuh jawabannya ya. Atau di Google diketik aja, itu banyak informasi. Seperti itu, nanti ke depan kita kembangkan seperti itu, ya. Yang penting jelas kita harus bisa mengadopsi itulah, ya, untuk kemajuan pengembangan perikanan di kita. Lanjut. Nah sekarang bagaimana dengan budidaya? Ke depan seperti apa sih budidaya yang mau dikembangkan? Ya, lanjut. Ya, ini kan kalau jenis ikan di budidaya, ya, itu kalau ikan-ikan yang herbivore, yang makanannya tumbuh-tumbuhan, itu biasanya ususnya panjang ya, jadi lama pertumbuhannya. Nah, kalau yang karnivor yang makan daging, ususnya pendek, pertumbuhannya cepat, kan gitu ya. Nah, sekarang kita ini budidaya yang mana? Yang mengembangkan yang mana? Gitu. Nah, ini lanjut. Ya, nanti ke depan kita bisa mengembangkan bagaimana kita mencari benih ikan yang oke, benih ikan yang unggul. Ya, kemudian kita bisa mengembangkan bagaimana untuk efisiensi proses pakan. Selama ini kan tergantung dari tepung ikan. Nah, ke depan gimana kita bisa bikinlah dari alge kah, dari bakteri kah, gitu ya, untuk pakan ikan kita. Ini untuk budidaya, perlu diteliti. Ini penelitian ini banyak sekali bisa diakomodasi ya oleh Dikti lah, ya. Nanti buka website Dikti, penelitian apa aja yang bisa kita kembangkan, ya, untuk bersama kita mencari bagaimana bisa mengembangkan teknologi budidaya ini supaya lebih maju, ya, lebih efektif dan efisien. Terutama tadi benih. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan benih unggul, kemudian pakan, kemudian juga obat-obatan ya, gitu. Ya bisa kembangkan karena kalau budidaya satu kena penyakit itu biasanya keluarnya cepat. Nanti gimana teknologi untuk kita bikin obat-obatan supaya nggak cepat merambat lah, ya. Terus, nah ini contoh, ya ini contoh budidaya ikan salmon ya. Ini gimana kita bisa membijakkan di lab, ya, di laboratorium. Lanjut. Ya, kemudian ini tadi ya udah disebutkan ya kualitas untuk pakan yang oke ya, yang maksudnya yang kita bisa buat selain tergantung dari ikan-ikan hasil tangkapan nelayan. Karena hasil tangkapan nelayan itu biasanya udah dipakai semua. Ya, udah dimanfaatkan semua, nggak ada di kita namanya bycatch atau hasil tangkapan, gitu ya. Jadi harus buat ya, buat dimodifikasi, diinovasi, bagaimana kita membuat pakan ikan selain dari ikan-ikan yang hasil tangkapan nelayan. Itu tadi ya, dari alge kan kita bikin, dari bakteri kan kita bikin, gitu ya. Lanjut. Nah sekarang untuk hasil tangkapan seperti apa? Teknologi hasil perikanan nih, kita mau membangunnya apa dari produk-produk tangkapan, produk-produk budidaya, ya kita mau kembangkan supaya ada nilai tambahnya kan gitu ya. Ya, lanjut. Nanti ikan kan banyak mengandung omega 3 katanya. Ya, buat apa?
kecerdasan, ya. Ada lemak juga, ada kolesterol tapi yang positif ya, itu kandungan ikan tuh. Ya, jadi ini kita perlu proses, lanjut. Ya, bisa diklik. Kita bisa proses bagaimana hasil tangkapan, ada musik ya. Hasil tangkapan ini, hasil budidaya ini bisa kita olah, bisa jadi produk-produk olahan yang punya nilai tambah. Misalkan kita bikin bubur, ya kita aduk, kita bikin halus ya, kita bisa cetak jadi bakso kan. Kita bisa bikin namanya kelompok bumbu di kalau Jepang. Dicetak itu, nanti dipotong-potong dengan rebus. Jadi kalau ada yang pernah ke makan Jepang, itu ada yang namanya rebusan-rebusan ya. Misalnya dari ikan bikin tepung, kemudian diolah, ya, supaya bisa dijual dengan nilai tambah, ya, atau dibuat tadi apa? Tepung ikan. Ini contoh pabrik tepung ikan di Sorong. Jadi ikan yang nggak pakai itu yang dibuang sama nelayan ditampung sini diolah jadi tepung ikan. Nah, mudah-mudahan di sini ada di Aceh nih yang punya pabrik tepung ikan walaupun nggak besar lah gitu ya, bisa dikembangkan gitu ya, diajukan lah dari perguruan tinggi ke Bapeda, ke Pemda ya, supaya bisa dibangun, dibuat namanya tepung ikan. Ya, di Pengalengan ya, jadi dari pengolahan itu ikan-ikan itu dikalikan atau dibuat slice ya, buat slice kayak bikin stick ikan gitu ya. Nah, nanti tinggal diekspor nih ya, kalau udah siap dikalikan seperti ini ya. Ini punya nilai tambah nih. Kalau saya sih berharapnya pemerintah kita kalau untuk menghidupkan nelayan, pabrik kaleng ikan ini udahlah PNS jatahnya jangan beras, kasih ikan kaleng kan gitu ya. Jadi biar cerdas itu daripada makan siang gratis ya. Ya, jadi itu dikasih ikan kaleng tuh, dosen-dosen tuh semua dikasih gitu, supaya dia buat di keluarganya gitu, ya supaya lebih cerdas kan gitu ya. Nah, daripada langsung dikasih makan apa tuh, makan gratis bergizi BGM ya, itu bisa salah-salah. Lanjut aja. Ya. Nah, jadi untuk pengembangan ke depan, bagaimana kita mengembangkan hasil tangkapan ini supaya intinya supaya punya nilai tambah, ya, supaya bisa punya nilai jual, ya, terutama di dalam pengemasan nih, biasanya packaging. Ini pengalaman saya waktu saya ke Subang, ada di situ usaha rumah tangga membuat abon dari kulit dari duri udang sama kepalanya. Bukan udang apa? Bandeng. Jadi kepala bandeng sama durinya itu setelah dagingnya diambil itu digiling. Ya, diharuskan jadi abon. Sebenarnya kan bagus itu, abon dari duri ikan. Untuk apa? Tulang ya. Cuma salah packagingnya, salah pengemasan. Di situ ditulis abon duri ikan. Nah kalau kita baca kan kita kan keselak gitu ya. Coba tulisannya abon kaya kalsium. Nah nanti di belakangnya baru tuh komposisi gitu ya. Jadi kalsiumnya juga dibaca sama ibu. Oh ini buat pertumbuhan tulang anak saya nih. Jangan bilang abon duri ikan. Bisa ada dari duri ikan selak kita makan abon ikan ya. Nah kayak gitu itu yang penting ya. Lanjut. Nah, rekan mahasiswa tadi sudah di depan tadinya sumber daya bahwa kita punya wilayah 75% itu laut. Perairan ini kan Aceh ini kan kiri kanannya laut ya. Gitu. Dari barat sampai timur itu laut semua. Nah, kemudian 20% darat. Di darat aja sendiri juga masih ada yang namanya ikan. Dari 20% itu di danau, ya kan? Di sungai, di waduk, itu yang perlu kita kembangkan terus. Nah, 70% dengan 20% ini yang kita harus kembangkan sumber daya ikannya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita mengelola perikanan dan kelautan supaya kita punya daya saing yang mendunia, yang global ke depan. Kita punya peluang. Peluangnya apa? Orang luar negeri itu masih mau loh minta produk kita, dia peluang pasar.
kita masih punya kesempatan. Ya, kenapa tuh gurita di Pulau Sabang cuma dijemur-jemur aja di pinggir jalan? Padahal itu komoditi ekspor. Ya, dibuat sashimi, dibuat sushi itu kalau di Jepang, Cina, Korea. Daripada dijemur-jemur itu jadi kering ya. Ya itu kan sayang. Ya, itu harus diolah gitu. Nah, kemudian itu peluang. Tantangannya apa? Tantangannya ini untuk adik-adik mahasiswi. Bagaimana kita mengembangkan tadi teknologi-teknologi untuk memanfaatkan sumber daya kita, ya, supaya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, terus menerus. Jangan sampai 2-3 tahun lagi kita cuma melihat gambar guritanya udah nggak ada, cuminya udah nggak ada, cuma gambar doang. Kenapa? Karena kita nggak mikirin kelanjutan sumber daya tadi, ya. Nah, itu program pemerintah itu belum ada. Bagaimana kita melakukan restocking? Ya, dulu ada One Man 1000 Praise kalau nggak salah ya. Di KKP ada program itu ya. Ganti menteri, ganti lagi program, nggak ada lagi. Nah, ini dari Abu Tama lah nanti, ya, yang bisa mempelopori itu. Bagaimana kita melakukan pengayaan stok di beberapa daerah, digilir, ya, mau 2 minggu sekali, mau sebulan sekali. Ya, di daerah-daerah lain supaya nanti sumber daya itu bisa berkelanjutan. Jadi kita punya peluang, punya tantangan. Tantangannya ini kita semua nih akademisi. Bagaimana kita bisa melakukan pengembangan inovasi tadi ya, modifikasi teknologi supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan kita khususnya. Lanjut. Nah, ini untuk perikanan terpadu. Ya, ini kan di Aceh banyak. Dari barat sampai timur ya. Itu komoditi unggulannya apa sih? Apa komoditi unggulan kita? Di barat, di tengah, di timur. Kita harus tahu tuh. Ya, kalau udah ketemu, kalau di tengah ikan demersali. Kalau di barat ikan tuna, lobster. Kalau di timur apa? Nah, itu kalau udah ketemu komoditi unggulan, kita bisa bikin ya pengembangan teknologi. Kita punya cita-cita ngembangin, menyiapkan teknologinya sampai nanti akhirnya kita bisa mengembangkan tadi sektor perikanan terpadu dari penangkapan, budidaya, pengolahan, penelitian, tekniknya, ya, supaya nanti terpadu dengan jelas, ya, terintegrasi. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini rekan mahasiswa sekalian, Bapak Ibu dosen, ya, bagaimana kita mengelola perikanan terpadu nih? Kita harus kerjasama dengan KKP, DKP yang punya apa? Aturan-aturan, kan banyak aturan itu ya. Permen-permen tuh banyak sekali tuh. Bukan permen Kopiko ya, peraturan menteri. Jadi banyak sekali tuh. Kita harus berinteraksi ya supaya pengembangan usaha dari penangkapan, budidaya itu bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita ingin kembangkan, ya contohnya Mas Dr. Yusri sudah mengembangkan material kapal hybrid, ya. Itu gimana? Untuk sosialisasi ke nelayan. Ya, Pak Dr. Ridwan mengembangkan mengenai sistem pelabuhan perikanan. Itu gimana ngembangin ke nelayan? Kita harus lihat apa? Sosial budaya masyarakat kita. Harus lihat sosial budaya masyarakat kita. Kenapa? Karena Aceh, Papua, Ambon itu beda budaya nelayannya. Kenapa orang di Aceh, di Ambon, di Indonesia Timur sana kalau nangkap ikan cakalang pakai pancing? Pernah lihat pool and line? Ada nggak yang pernah lihat pool and line? Atau dikasih kuliah mengenai pool and line? Pancing cakalang, ya? Itu kenapa kalau di Indonesia Timur itu pakai pancing? Nah, begitu teknologi yang canggih ini dibawa ke Indonesia Barat, kemarin dibawa ke Pelabuhan Ratu, 3-4 bulan kapalnya nongkrong, nggak ada yang bisa mengoperasi untuk nelayan Pelabuhan Ratu. Kenapa? Karena budaya nelayan Pelabuhan Ratu kalau nangkap cakalang pakai gillnet, dan biasa dia pakai gillnet, dia nggak bisa pakai pancing ini. Nah itu, ya di Aceh itu juga gitu. Desain kapalnya beda dengan Jawa. Kalau desain kapal di Aceh tuh kayak sepatu Aladin ya, depan nih tinggi gitu ya, karena di sini banyak gelombang kan. Kalau di Laut Jawa pendek-pendek aja gitu, karena nggak ada gelombang yang tinggi-tinggi. Nah seperti itu yang perlu diperhatikan untuk pengembangan teknologi apapun. Ya.
Kita punya teknologi yang canggih, yang tadi kita bilang ini bisa nangkap ikan dan kondisi hidup dan segala macam. Kalau nggak diterima nelayan percuma kita capek doang. Ya, itu bagaimana caranya kita sosialisasi yang mantap supaya nelayan kita tuh ngerti, mau nerima teknologi, mau nerima inovasi kita. Kalau satu udah berhasil, tuh nelayan yang tetangga-tetangga sebelahnya pasti ikut. Oh, kita kayak nelayan itu tuh berhasil, ikut semua. Ya, itu namanya dasarnya adalah budaya. Ya, tujuannya itu yang lingkaran luar tuh. Ya, meningkatkan produksi supaya ikan kita terjamin. Ya kan? Ini apa? Meningkatkan pendapatan nelayan. Ya kan? Sampai konsumsi, sampai kepada akhirnya ke Pemda. Ya, daerah bisa membangun dengan hasil dari perikanan. Ya, karena ada pajaknya dan lain sebagainya. Apalagi naik sekarang 12% ya. Gitu ya. Saya rasa itu ya. Coba, udah selesai kan? Ya, udah ya. Itu ya, rekan mahasiswa sekalian. Saya rasa itu. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan mungkin kita masih punya waktu ya, sekitar 15 menit lah ya, karena saya harus ke bandara ini langsung dari sini ya, izin pulang gitu kan. Kita kapan-kapan kita ketemu lagi, mudah-mudahan kalau nanti ada akreditasi, kalau di kanan atau perguruan tingginya, insya Allah ditugaskan di sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.